Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kembali ya buat yang belum mengakses Google Meet-nya lewat link atau lewat logo DE Kampus. Setelah ini silahkan akses di e-kampus ya, karena itu otomatis tertutup ketika nanti jam setengah 4. Nah, ketika sudah tertutup, maka konsekuensinya adalah presensinya tidak terdata. Dan itu nggak bisa diotak-atik. Kedepannya nanti seperti itu aja. Jadi kalau misalkan ternyata lama banget nih loading gitu ya, nanti langsung kabar aja di WhatsApp grup, nanti saya kirim linknya di WhatsApp grup. Baik, Pak. Oke ya. Oh iya Pak, mau nanya Pak. Oke. Itu Ya. kelompok saya kan ada 3 orang. Nah, yang satu kan cewek tapi nggak pernah ikut med Pak. Itu kira-kira kelas apa ya Pak kalau boleh tahu? Kalau Siapa kan namanya? satu kelompok Gracilia kan satu kelompok 3 orang lah. Orangnya itu nggak pernah ikut med. Iya Bentar. Pak, dicari juga nggak ketemu-ketemu Pak. Nggak ketemu-temu ya. Yang mana nih? Siapa namanya tadi satu lagi? Gracilia Rica Sinai yang di PDF itu loh. Dan satu orang satu kelompok 3 orang. Sebentar, coba saya cek dulu di sini. Soalnya di e-kampus nggak ada apa ke input kali ya. Kelompok 3 Pak. Gracilia Iya. ya. Dia kelompok 3. Kelompok 3 Pak. Oke. Saya waktu itu ngambil dari sini nih, tapi dia nggak ada. Kayaknya sih nih orangnya udah salah ngambil KS, cuman dia nggak laporan ke saya. Iya Pak. Soalnya Kalau gitu 2 orang aja nggak. nggak kelihatan. 2 orang ya Pak. Oke. Itu dua orang aja. Karena ini 2. Ternyata ada yang 2 orang tapi satu tidak ambil kalkulus atau di apa istilahnya diubah ya KRS-nya jadi dia ngambil kalkulus kan orangnya berarti kurang. Nanti saya ikutin ke kelompok. Iya Pak. Karena ini masih ada 2 orang nggak apa-apa. Itu ya. Ya. Saya Pak izin bertanya Dibuat Pak. dulu aja sebisanya. Ya, gimana? Kan saya kelompok 5 ya Pak. Kelompok 5 saya ini hanya 2 orang Ya. Pak. Yang satunya lagi kan Rigil Makmun ya Pak. Dia salah ngambil KRS Pak. Nah, ini yang jadi namanya saya siapa? Waktu itu udah nanya ke saya. individu apa? Iya Pak. Siapa ya? Yang namanya siapa nih? Rigil Makmun yang salah ngambil KRS Pak. Saya Wisnu. Wisnu. Ini Wisnu sudah saya masukkan kelompok 4. Ke kelompok 4 Pak. Jangan 4. Saya ganti aja tadi. Kamu menggantikan yang cewek tadi. Jadi, tadi kelompok 3 ya? Iya Pak. Oke. Jadi kelompok 3, Aditya, bukan. Kelompok 3 itu Dedi, Ali Safrudin, lalu ketambahan Wisnu. Jadi Wisnu tidak saya masukkan kelompok 4, tapi kelompok 3. Karena si Gracia tadi hilang. Begini ya. Cukup ya, Wisnu ya tadi ya, jelas. Ya. Ada lagi? Baik kelompok Pak, terima 5 kasih. Kan nggak ada Pak. Saya kelompok 6 naik ke kelompok 5 apa tetap kelompok 6 Pak? Kelompok 6 kenapa? Kelompok 5 kan di sini nggak ada Pak. Iya. Kelompok 5-nya. Saya tetap kelompok 6 kelompok apa naik ke kelompok 5? Oh iya, sebentar.
Untuk materinya kalian yang kelompok 6 mengambil kelompok 5 aja. Ya, kasih tahu yang lain. Karena 5-nya sudah nggak ada. Kabar aja yang lain. Terus nanti kalau ternyata ada mahasiswa yang belum join, silakan lapor ke ketua kelas ya. Nanti biar saya masukin ke kelompoknya ada. Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut ya. Ini layarnya sudah tampil di kalian belum ya? Sudah, Pak. PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi siang ini singkat aja, kita materinya fungsi logaritma natural dan juga fungsi eksponensial natural atau eksponensial. Karena kalau saya jadikan satu dengan eksponen dan logaritma umum, panjang ini. Ini aja sudah 24. Oke. Jadi kita awali dari fungsi logaritma natural, materi PowerPoint-nya sudah saya kirim di e-kampus, nanti silahkan dicek kembali aja. Fungsi logaritma natural, kalau kita lihat di sini, istilah fungsi logaritma natural itu bisa dituliskan sebagai ln atau ln di situ ya. Adalah fungsi yang didefinisikan sebagai fx ln sama dengan ln x atau ln x itu integral dari 1 sampai x itu batasannya ya, 1 sampai x itu tak tertentu nanti berapapun di x-nya dari 1 per t dt. Untuk x-nya harus lebih besar dari 0. Jadi ln x itu adalah integral 1 sampai x dari 1 per t. Nah, keberadaan fungsi ini bergantung pada fakta bahwa integral fungsi kontinus senantiasa ada. Jika x-nya lebih besar dari 1, maka ln x dapat ditafsirkan secara geometris sebagai luas daerah di bawah hiperbola y sama dengan 1 per t dari t-nya itu 1 ke t sama dengan x, seperti gambar di bawah. Oke, ini grafiknya untuk 8.6 ya. Di bawah grafik parabola y sama dengan 1 per t ini ada ln dari 1 sampai x. Ini yang disebut dengan luas daerah ln x. Adapun kalau misalkan ternyata nanti nilainya ada negatif ln x, maka kalau misalkan nilai ada negatif ln x, berarti kan kita balik ya batasnya. Yang awalnya 1 sampai x, sekarang x sampai 1. Di sini yang baris kedua. Untuk x antara 0 sampai 0 dan 1 atau x lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Dan x itu kan 1 sampai x, integral 1 sampai x dari 1 per t dt. Nah, ini kita ubah menjadi negatif ln x, maka syaratnya batasnya diubah dari x ke 1. Maka di sini berubah ya. Oke. Jadi terbukti ya, x-nya kan 0 sampai 1. Berarti di sini antara 0 sampai 1 ada x. Maka luas arsirannya bukan lagi di sebelah kanan 1, tapi di sebelah kiri 1. Ini kalau dari secara grafik nilai x-nya. Oke. Itu kalau teorema atau pengantar dari logaritma natural. Kemudian ternyata logaritma natural itu dapat kita turunkan. Jadi fungsi turunan dari logaritma natural kalau meminjam kaidah TDK2 atau teorema dasar kalkulus 2 itu berkaitan dengan integral turunannya, yang menyebutkan bahwa TDK2 itu turunan dari sebuah integral. Oke. Lalu nanti kita meminjam juga aturan rantai. Aturan rantai itu fungsi dalam kurung yang diturunkan, fungsi dalam kurung berpangkat yang nantinya kita turunkan luarnya, baru kita turunkan dalamnya, dan turunan fungsi nilai mutlak. Jadi turunan fungsi nilai mutlak itu turunan fungsi bilangan mutlak sama aja ya. Kalau misalkan rumus fungsi turunan y itu sama dengan ln x, maka dapat dibuktikan. Jadi ada sebuah teorema 8.3. Turunan dx itu cara ngomongnya turunan ya. Turunan x atau turunan logaritma natural x itu sama dengan turunan dari turunan integral dari 1 sampai x untuk 1 per t dt. Jadi kan tadi
sepakat ya bahwa ln X itu adalah integral 1 sampai X untuk 1 per T dt. Oke. Ternyata ini sama seperti kaidah teorema dasar kalkulus 2. Kita menurunkan sebuah integral yang ternyata langsung aja T-nya kita ganti dengan X. Jadi kesimpulannya, turunan X itu adalah 1 per X dengan syarat X-nya lebih besar dari 0. Itu kalau misalkan hanya X aja, cuman kan nanti nggak cuman X ya. Kalau misalkan nggak cuman X, maka kita meminjam aturan rantai. Nah, kalau konsep dasarnya adalah turunan X sama dengan 1 per X, langsung aja dari sini ke sini. Oke, ada pulpen. Oke, sini deh. Jadi langsung aja konsepnya turunan ln X itu adalah 1 per X. Ini saya lagi slide share ya. Jadi kalau misalnya muncul kabari aja. Nah, tadi kan saya sebutkan kalau itu hanya X aja. Nah, kalau misalkan nanti U-nya itu adalah UX, contohnya. Turunan dari ln X, ln X-nya, tadi kan U-nya saya ganti menjadi UX ya. Maka turunan dari ln X jika U-nya adalah UX, itu kalian perhatikan di sini, sama dengan 1 per U, tapi dia juga dikalikan turunan dalam U-nya berapa. Di sini ya. Kan turunan X kan 1 per X. Tapi kalau ternyata UX, maka nanti ya diturun 1 per U dulu, tapi dikalikan dengan turunan pertama. Ini saya cari dulu, karena ini beda bahasan. Contohnya, mana nih? Nih. Contohnya nomor 1. Diberikan sebuah fungsi ln, ini ya, ini bukan ln X, tapi ln UX. UX-nya adalah sin 4X plus 2. Maka kita jadikan dulu dia 1 per dalam kurungnya apa? 1 per sin 4X plus 2 dikalikan, di sini ada tengah-tengah ini ada kali ya. Cuman kali kan biasanya terkadang nggak ditulis atau diganti dengan tanda titik. Oke, jadi 1 per sin 4X plus 2 dikali dengan turunan dalamnya itu berapa? Turunan ini berapa? Oke, turunan sin 4X plus 2 itu adalah ini pakai aturan rantai ini. 1, gitu. Saya langsung, karena pakai laptop susah jadinya. Saya langsung menurunkan ini aja, bahwa turunan dari sin 4X plus 2 itu adalah kita turunkan yang di dalam kurung, kita keluar, kita turunkan dulu ininya, turunan sin U-nya, sin U adalah cos U, atau cos yang di dalam kurung ya, cos 4X plus 2000 juga. Jadi turunan sin 4X plus 2 itu adalah cos 4X plus 2, lalu kita turunkan yang di dalam kurung, turunan dari 4X plus 2 adalah 4. Jadinya adalah cos 4 kali cos 4X plus 2. Oke. Coba saya kayaknya deh.
Oke. Nanti saya ini pindah ke tag. Jadi gitu ya. Nah, nanti kita dapatkan di sini 1/4x plus 2 dikali dengan 4 cos 4x plus 2. Cos x per sin x itu adalah tangen. Cos x per sin x itu adalah kotangen 4x, kotangan x. Maka hasil akhirnya adalah 4 kali kotangan 4x plus 2. Itu ya. Itu untuk kalau misalkan len-nya adalah dalam bentuk ux. Kemudian ada kaidah jika y-nya itu sama dengan yang nilai mutlak ya. Jika y-nya adalah len nilai mutlak dengan syarat x-nya tidak sama dengan 0. Maka kalau nilai mutlak ini kan terdiri dari dua ya, x dengan min x. Kalau len x itu adalah x lebih besar dari 0, syarat x lebih besar dari 0, atau len positif x itu selalu x-nya berarti kan lebih besar dari 0 ya. Maka fungsi y sama dengan len x itu mengikuti kaidah yang pertama, y aksen adalah 1/x. Nah, kalau misalkan x-nya adalah negatif, oke, x-nya adalah negatif, ya, negatif x, maka x-nya kan kurang dari 0. Sehingga kalau misalkan dia sama dengan len negatif x, maka turunan y-nya itu adalah 1/min x. Ini sebelum kita dapatkan min 1 dibagi dengan min x, sebenarnya gini. 1/negatif x dikali dengan turunan y aksen atau dx dari negatif x. Turunan dari negatif x itu kan ini ya, negatif 1. Sama dengan 1 dibagi dengan min x dikali dengan negatif 1. Nah, ini kalau dari sini baru akhirnya dapatlah yang ini. Negatif 1 per negatif x sama dengan 1/x. Dari kedua pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kalau x-nya positif, dapatnya 1/x. Kalau x-nya negatif, dapatnya juga 1/x. Maka kesimpulannya untuk len nilai mutlak x, itu selalu 1/x. Dengan syarat x-nya tidak sama dengan 0. Oke, mana tadi? Nah, dari sini diperoleh bahwasannya integral dari 1/x atau anti turunan dari 1/x. Ini kan turunan nih ya. Jadi kesimpulannya turunan len nilai mutlak x terhadap x itu adalah 1/x. Maka anti turunan hasil ini atau integral dari hasil ini adalah len mutlak plus c. Ini tinggal dibalik aja. Ini turunan ini adalah ini. Anti turunan ini atau integral ini adalah ini. Plus c, plus sebuah konstan. Oke. Jadi ada dua kesimpulan. Yang pertama, kalau turunan nilai mutlak x itu adalah len x, maka anti turunan dari len x itu adalah anti turunan dari 1/x len nilai mutlak x ditambah dengan konstan. Oke. Iya, Pak. Mau tanya, Pak. Gimana? Itu yang tadi yang min 1/min x terus jadi 1/x itu gimana, Pak? Oke. Min 1 dibagi min x sesuai dengan kaidah aritmatika, negatif dibagi negatif itu kan Positif. Ya. Maka berubah menjadi 1/x. Gitu kaidah. Oke. Nah, kemudian ini ada beberapa sifat dari logaritma natural atau len. Ya. Yang pertama, len 1 itu sama dengan 0. Kenapa? Kita kembali ke yang tadi. Yang mengikuti ini grafik ya. Nih.
Kalau misalkan X-nya itu kita ganti dengan 1, kan awalnya len X kita ganti menjadi len 1. Oke, kita ganti jadi len 1. Oke. Maka batasannya itu kan 1 sampai 1. Kalau secara logikanya atau secara gambaran kita, kalau misalkan batasnya itu berawal dari 1 sampai 1 kan nggak membentuk sebuah luas ya. Dia berawal dari sini, berakhir di sini. Ya sama aja nggak ada luas. Ketika tidak ada luas, maka nilainya 0. Oke, jadi kesimpulannya sifat logaritma natural kalau misalkan len 1 itu hasilnya adalah 0. Oke. Lalu len A kali B itu boleh kita tuliskan jadi len A plus len B. Nah, kalau misalkan len dalam kurung bukan len A dibagi len B ya, tapi len dalam kurung A bagi B itu boleh kita tuliskan len A dikurangi dengan len B. Ada yang belum masuk? Oh, enggak, itu ada yang ini. Lalu yang keempat sifatnya kalau misalkan dia len A pangkat R boleh kita pindahkan R-nya ke depan jadi R sama dengan len kali A. Karena ini mengikuti kaidah dari logaritma. Kalau log X pangkat N itu sama aja N kali log X. Oke, ini teorema 8.4 atau sifat-sifat dari logaritma natural. Oke. Tadi baru contoh yang pertama ya. Kita contoh yang kedua. Di sini, jadi ini sama aja nih. Ini tuh sama aja turunan. Bisa Y aksen, bisa F aksen X sama aja. Turunan dari len 1 plus X dibagi dengan 1 min X. Oke, ini pembagian ya. Len ini dibagi dengan ini. Kalau misalkan yang di dalam kurung ini, kita misalkan sebagai U, len U ya, len UX, maka turunannya adalah 1 per U dikali dengan turunan yang di dalam ini. Oke ya. Maka nanti kalau 1 dibagi 1 per X per 1 dibagi 1 plus X per 1 min X, ini sama aja ditulis seperti ini. Karena kan kalau 1 dibagi A per B sama dengan B per A. Oke. WIC sebentar biar enak. Oke. Saya stop dulu deh. Lebih gampang kayak gini. Kita sampai tadi di contoh nomor 2, sekaligus saya ulang lagi contoh pertama ya. Nah, yang nomor pertama tadi,
Mungkin kan bingung kenapa tiba-tiba dapat 4 kotangan 4x plus 2. Ini kalian gunakan yang kalau turunan dari sebuah len ux itu sama aja 1 per u, du per dx kan ya. Kalau misalkan ini kita misalkan u, maka punya 1 per sin 4x plus 2 dikali dengan turunan pertama dalam kurungnya. Oke, turunan sin 4x plus 2, ini kalian gunakan kaidah rantai ya. Jadi 1 per sin 4x plus 2 dalam kurung sin u, ini lagi-lagi sin u ya. Turunannya adalah cos u. Oke, cos u ya. Dikali dengan turunan pertama dari yang di dalam kurung atau u aksen. Sama dengan 1 sin dalam kurung 4x plus 2 dikali cos 4x plus 2 dikali turunan pertama di dalam kurung 4. Ya kan ya? Turunan 4x adalah 4, turunan positif 2 itu adalah 0. Oke. Kalau kita gabungkan menjadi 4 kali cos 4x plus 2 dibagi dengan sin 4x plus 2. Nah, bentukan yang cos per sin itu adalah kotangan. Jadi dapatnya seperti itu, biar kalian jelas. Lalu yang kedua, sama dengan yang pertama, ikuti kaidah 1 per u, du per dx. U-nya adalah 1 plus x dibagi dengan 1 min x dikali dengan du per dx. Atau turunan dari yang di dalam kurung ini, 1 plus x dibagi dengan 1 per 1 min x. 1 plus x dibagi dengan 1 min x. Yang ini dulu kita fokus, ternyata ini tuh boleh kita ubah menjadi seperti ini. Dengan kaidah bahwasannya 1 dibagi a per b itu sama dengan b per a. Biar nggak bingung ya. Dikali dengan turunan pembagian atau turunan U per V, ini lagi-lagi kita cuma tinggal pinjem-pinjem aja persamaan sebelumnya. U aksen V min V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Ya kan ya? U-nya adalah 1 plus X, turunan 1 plus X itu adalah 1, dikali dengan V. V-nya adalah 1 per X, 1 min X, 1 dikurangi dengan X. Dikurangi dengan V aksen. V aksennya negatif 1, karena kan 1 min X turunannya adalah 1 turunannya 0, min X turunannya min 1. Ini V aksen. Dikali dengan U-nya apa? U-nya adalah 1 plus X dibagi dengan V kuadrat. Oke ya, ini kalau kita hitung hasilnya adalah plus 2, ini ada yang kurang, dibagi dengan 1 min X kali 1 plus X, atau 1 min X kuadrat. Kita coba aja ya. Ini kalau kita pecah menjadi, atau gini, ini coret ya, kalian jangan bingung. Pangkat 2 coret dengan ini. Jadi kan sisa, yang atas sisa 1, yang bawah 1 min X saja. Maka nanti 1 min X digabung dengan 1 plus X. Lalu yang di sebelah kanan ini, ya, kita cari aja. 1 min X dikali 1, ya 1 min X. Kan ya? Negatif atau dikurangin 1 plus X dikali negatif 1. Sama aja negatif dalam kurung 1 plus X. Negatif kali negatif positif kan ya. Jadi 1 min X plus 1 plus X. Min X dengan plus X coret, habis tinggal 1 plus 1. 1 plus 1 adalah 2. Sama ya. Jadi 2 dibagi 1 min X dikali 1 plus X. Atau hasil akhirnya seperti ini. Mana yang perlu kalian buat pegang konsepnya? Pegang konsepnya adalah len UX itu sama turunannya adalah 1 per U dikali DU per DX, atau turunan pertama dari yang di dalam U itu yang kalian ganti.
Itu contoh kedua. Lalu contoh ketiga, sini ya. Turunan dari len tan X. Sama. Dari kan tadi len U X itu adalah 1/U kali DU per DX. Oke. U-nya adalah tan X, jadi 1 per tan X dikali turunan pertama dari tan X. Turunan pertama dari tan X, kalau misalkan kalian nggak paham, biasanya itu kembali lagi ke turunan trigonometri ya, bahwa turunan dari tan X itu adalah sekant kuadrat X. Jadi nanti kalian coba sendiri aja, tan X itu bisa kalian ganti sin X per cos X, nah turunan dari U per V itu hasilnya adalah sekant kuadrat X. Sama dengan, oke. Nah, sekant kuadrat X itu adalah sekant. Sekant itu kan kalau sin adalah cos sekant, cos adalah sekant kuadrat. Berarti ini kalau saya jabarin, ini kan sekant X kali sekant X ya, dibagi dengan tan X. Tan X itu sin per cos. Oke, lalu sekant sendiri itu apa? Sekant sendiri itu adalah 1 per cos. Jadi 1 per cos X dikali 1 per cos X dibagi dengan sin X dibagi cos X. Cos S naik ke atas. Mengikuti kaidah atau konsep A per B yang jelas. Kalian perhatikan, A per B dibagi C per D, boleh kalian tuliskan menjadi C per D. Kalian tuliskan boleh A per B kali D per C. Ya. Jadi ini sama aja. Bentukannya langsung ke sini nih. Saya geret ke sini. Biar nggak saya tulis 2 kali. 1 per cos X kali 1 per cos X adalah 1 per cos kuadrat X dikali cos X per sin X. Karena cos X-nya naik ke atas. Oke, lalu cos X dengan cos X di bawah dicoret ya. Jadi di situ sisanya adalah sebelum ke yang kanan ke yang bawahnya itu, ini 1 per cos X kali sin X. Nah, cos X kali sin X adalah kita ubah jadi setengah sin X kali 2X. Atau kalau ini kita jadikan biar nggak di bawah ya, 1 per sin X itu adalah 1 per sin itu adalah cos sekant. Jadinya ini sama aja begini. Sama dengan 1 per setengah kali sin X 2X. 1 dibagi 1 per 2 boleh kalian pindah 2-nya ke atas. 2 sin X 2X. Itu menjadi 2 cos sekant. Sama aja. Cuman ya diputar-putar aja intinya. Kayak gitu ya. Lagi-lagi yang perlu kalian pegang adalah yang atas. 1 per U sama aja D U per DX. Itulah turunan dari logaritma natural. Ya. Kita lanjut sekarang ke integral dari logaritma. Setelah kita mempelajari diferensial ln-nya, sekarang kita pelajari integralnya. Misalkan ini ada fungsi Y sama dengan fungsi logaritma natural X atau ln X. Turunan dari Y itu boleh saya tuliskan menjadi Q aksen. Nah, tadi sudah kita pelajari bahwa turunan ln X itu adalah 1 per X. Oke ya. Nah, Y aksen ini saya ubah menjadi dy per dx. Jadi penulisan Y aksen boleh dy per X, boleh
D besar X kecil, atau yang kayak tadi gitu ya. dx atau f aksen x sama aja. Nah, ini saya ubah menjadi dy per dx. dy per dx sama dengan 1 per x, maka dy-nya itu adalah 1 per x kali dx, karena apa? Dx-nya pindah ke kanan. Jadi dy sama dengan 1 per x dx. Nah, ini kalau kita integralkan atau anti turunkan, anti turunan dy itu adalah y itu sendiri. Anti turunan 1 per x dx itu adalah ln x plus c. Sebenarnya tadi sudah kita bahas. Cuman kan tadi nilai mutlak, kalau ini bukan yang nilai mutlak. Oke, ternyata integral dari yang ini ya, 1 per x dx itu adalah y. Ya kan ya? Karena ini kembali kemana tadi? Ke atas gitu ya. Nah, y itu apa? Y itu ternyata ln x tadi. Oke. Kesimpulannya ternyata anti turunan dari 1 per x dx itu adalah ln x plus c. Ya, ini lagi-lagi karena memang sebenarnya kita buktikan dengan sebuah fungsi inverse bahwa ternyata ln x itu punya turunan dan nilainya selalu positif. Maka kalau sebuah bilangan waktu dulu kita untuk kemarin kita bahas, kalau sebuah fungsi punya turunan, maka dia memiliki inverse. Ketika memiliki inverse, dia kebalikan dengan fungsi awalnya. Kan fungsi awal 1 per x itu kan ln x ya. Ln x plus c. Ini integral dari fungsi ln. Contohnya, kita contohkan. Sekarang, integral tak tentu itu nggak ada batas, baik di atas maupun bawah. Integral tak tentu dari 1 per 2x plus 2 dikali, bukan dikali. Integral tak tentu 1 per 2x plus 2 dx. Oke. Di situ 2x plus 2 saya misalkan menjadi u ya, samping. Oke. Kalau misalkan u-nya itu adalah 2x plus 2, ini kita misalkan kenapa? Karena biar mudah aja. U-nya adalah 2x plus 2, maka turunan pertama persamaan ini itu adalah U diturunkan menjadi DU, 2x plus 2 turunnya adalah jadi 2. Ini aslinya ya. Karena nggak lengkap aja. DU per DX itu sama dengan 2. Karena kan 2x turunnya 2 itu. Kalau yang 2 belakang ini turunnya adalah 0. Nah, kalau kita mau ngambil DU, maka DU sama dengan DX-nya pindah ke kanan. Jadi 2 kali DX atau 2 DX. Sehingga ya di situ dx-nya saya ganti menjadi ini gini, atau sama aja du per 2 sama dengan dx. Dx-nya saya ganti du per 2 ya. Lalu integral 1 per u itu adalah ln u. Ya, tadi kan sudah ya. Integral 1 per x itu sama dengan ln x. Maka integral 1 per u sama dengan ln u. 2-nya dapat dari mana? Ya 2-nya dari sini. Jadi ln u per 2 plus c itu merupakan integral dari 1 per 2x plus 2. Lalu kita kembalikan lagi, u-nya apa isinya? Oh, ternyata u-nya adalah 2x plus 2. Hasil akhirnya setengah kali dan 2x plus 2 tambah c. Oke. Lalu ini contoh kedua. Nah, ini contoh kedua. Integral tentu dari 0 sampai 4, x kuadrat dibagi dengan x pangkat 3 plus 2 dx. Tugas kita tutup dulu batasnya. Maksudnya nantilah batas gampang. Yang penting bagaimana cara kita mengintegralkan fungsi tersebut. Nah, di sini pintar-pintar kalian dalam memisalkan manakah bilangan u-nya. Nah, di sini saya misalkan yang u itu adalah x pangkat 3 plus 2. Atau yang bawah ini kita misalkan u.
Lagi-lagi U-nya itu adalah X pangkat 3 plus 2. Maka kalau DU per DX, ingat ya, turunan X pangkat 3 itu adalah 3X pangkat 2, turunan 2 itu adalah 0. Atau boleh langsung kita tuliskan bahwa ternyata DU per DX itu adalah 3X plus 2. Pindah posisi DX dengan 3X plus 3X pangkat 2. Ya. Boleh kita tuliskan DU dibagi dengan 3X pangkat 2 sama dengan DX. Oke. Kemudian kita tuliskan aja bahwa ternyata integral ini ya tadi ya. Ini saya anggap atau batasannya nanti aja deh gampang kita kerjakan. Integral tak tentu dari X pangkat 2 dibagi X3 plus X pangkat 3 plus 2 dx itu adalah X kuadrat, ini yang atas ya. Ini dapat dari atas. X kuadrat per U dikali DU per 3X pangkat 2. Oke, 3X pangkat 2 ini coret ya. X pangkat 2 dengan X pangkat 2 coret, sisanya adalah tadi sebelum dapat yang ini, sama dengan integral 1 per U DU bagi 3. Karena 3 adalah sebuah nilai ya, nilai konstanta, maka 3-nya pindah ke depan. Jadi 1 per 3 dikali dengan integral 1 per U DU. Ini sudah sama-sama U DU. Ya udah, integral 1 per U itu apa? Integral 1 per U, kembali lagi ke konsep awal bahwa integral 1 per X adalah ln X. Maka integral 1 per U adalah ln U. Oke. Jadi, kita kembalikan lagi, U-nya apa? Oh, ternyata U-nya adalah 3X, U-nya adalah X pangkat 3 plus 2. Jadi, integral dari X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 plus 2 itu adalah sepertiga kali ln X pangkat 3 plus 2 plus C, plus konstan, karena integral. Oke. Nah, sampai sini belum selesai, karena yang diharapkan dari soal, dia memiliki batas 0 sampai 4. Oke, terus kita lanjutkan di sini. Nah, ini dituliskan ulang gitu ya, terus batasnya 0 sampai 4. Oke, batasnya 0 sampai 4. Maka setelah kita masukkan baik 4 maupun 0-nya ke X pangkat 3 itu, ya. Jadi 4-nya masuk, 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu berapa sih? 4 kali 4, 16, 16 kali 4, 64, 64 tambah 2. Oke, ini deh, sebelum ke situ. 1 per 3, ln, ini 4 pangkat 3 plus 2, dikurangi 1 per 3, ln, berapa? 0 ya? 0 pangkat 3 plus 2. Oke. Sepertiganya pindah ke depan, jadi hasilnya adalah 1 per 3. Ini sudah ditulisin di situ. 4 pangkat 3 adalah 16, 64 tambah 2 adalah 66, dan 66. Oke, dikurangin dengan ln 0 pangkat 3 adalah 0, 0 plus 2 itu adalah 2, jadi dikurangi dengan 0. Oke. Kalian perhatikan ini sifat dari ln ya, kalau ln A min B itu sama aja ln A per B. Atau ln A per B sama dengan ln A dikurangi B. Sifat yang nomor 3 ya tadi itu. Ya. Ln A per B sama dengan ln A min B atau ln A min B sama dengan ln A per B. Jadi di situ 66, jadi kan sebelum dapatkan yang ini adalah oke. Jadi
tadi ya. 66 dibagi 2 dan A dibagi B. 66 dibagi 2 adalah 33. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi seperti itu untuk integral dari logaritma natural. Lalu kita lanjut ke grafik fungsi logaritma natural atau logaritma asli. Pertama, bahwa kalau misalkan fungsi ln X itu kita tuliskan sebagai 1 per X dari dt per T. Dan X-nya lebih besar dari 0. Ketika X lebih besar dari 0, maka grafiknya ada di sebelah kanan. Turunan pertama dari ln X itu kan 1 per X. Karena 1 per X nilai positif, positif selalu lebih besar dari 0, maka dia monoton naik pada turunan fungsi pertamanya. Ketika monoton naik, ya dia naik ke atas. Gitu ya. Jadi grafiknya nanti pada di sekitar naik. Lalu kita turunkan kedua, dapat negatif 1 per X pangkat 2 di pangkat 2. Di mana di sini nilai negatif, ketika nilai negatif dia selalu kurang dari 0. Ketika dia selalu kurang dari 0 atau negatif, maka dia cekung ke bawah. Jadi kalau dulu kita bahas prediksi grafik, kalau dia turunan keduanya adalah negatif, maka dia cekung ke bawah. Maka ini kalau diteruskan ya nanti seakan-akan dia cekungnya ke bawah, bukan cekung ke atas gini. Ya. Kemudian karena ln 1 adalah 0, maka dia memiliki titik potong 1,0. 1,0 di sini. Ya kan ya? Ketika kita masukin 1 hasilnya 0. Maka dia memiliki titik potong di situ. Sehingga inilah grafik fungsi ln atau logaritma asli. Oke, selesai. Itu untuk logaritma natural. Jadi logaritma natural nanti bagaimana cara kalian menurunkan, bagaimana cara kalian mengintegralkan. Sekarang kita lanjut ke fungsi eksponen natural atau eksponen asli. Sama aja. Karena turunan pertama dari ln X adalah 1 per X dan dia nilai positif, untuk X lebih besar dari 0, maka fungsi logaritma natural itu monoton murni. Monoton murni ya monoton naik, karena positif. Nah, karena dia monoton murni, dia punya inverse. Inverse dari fungsi logaritma asli disebut sebagai fungsi eksponen asli atau EXP. Jadi berlaku hubungan kalau ada sebuah fungsi Y sama dengan EXP dalam kurung X. Oke ya. Maka ini kalau kita anti turunkan kan dinaikin ya. Maka X-nya itu adalah Y. Jadi inverse, bukan dinaikin. Di-inversekan. Oke. Dari sini didapat bahwa ternyata kalau misalkan Y itu EXP ln Y, dan Y-nya, dan X-nya adalah ln EX, ln dari EXPX. Karena apa? Karena kan X sama dengan ln Y, Y-nya diganti dengan EXPX. Jadi kesimpulannya adalah X itu nanti ln EXPX. Kita beranjak ke definisi 8.6, bilangan E adalah bilangan E itu Euler ya. Kalau orang-orang engineering nyebutnya E itu adalah Euler. Bilangan E adalah bilangan real positif yang bersifat ln E adalah 1, itu sama dengan 1. Jadi ln E itu adalah sebuah bilangan yang ternyata kalau kita hitung dengan kalkulator logaritma naturalnya itu 1. Karena ln E itu sama dengan 1, maka EXP1 itu sama dengan E. Oke ya. Karena tadi fungsi inverse. Seperti bilangan E adalah bilangan tak rasional dari teorema 8.4 dan sifat EXP ln X itu sama dengan X diperoleh ya, E pangkat R
jika E pangkat R itu adalah EXP ln E pangkat R, mengikuti kaidah ln A pangkat B, maka nanti jadi B ln A. Oke, di sini ya. R kali ln E. Karena ln E itu 1, ada ya, ln E itu 1. Maka jadi EXPR kali 1. Kesimpulannya adalah E pangkat R itu ternyata EXP R atau eksponensial natural R. Jadi kesimpulannya EXP X itu sama dengan E pangkat X. EXP X sama dengan eksponensial natural dari X itu adalah E pangkat X. Oke. Ini penting ya. Bahwa ternyata boleh nanti EXP itu kita ganti menjadi E aja. EXP sebuah fungsi, maka E pangkat fungsi. Misalkan EXP2, ya berarti E pangkat 2. Nah, ini grafik fungsi eksponen asli karena tadi kita sepakat bahwa ternyata EXPX itu merupakan inverse dari ln X. Maka kalau kita mengikuti kaidah fungsi inverse itu tinggal dicerminkan Y sama dengan X, gambarnya seperti ini. Jadi EXPX merupakan cerminan dari ln X. Itu kalau dari grafik. Jadi kita fokus ke grafiknya logaritma natural, kita dapat grafiknya dari EXPX. Oke, ini contohnya ya. Turunan pertama dari E pangkat 3X ln X. Ya. Oke, kita ke sini dulu ya. Sebelum kita ke sini, kita ke sini. Turunan fungsi eksponensial natural atau turunan fungsi XP dengan menggunakan turunan fungsi inverse, perhatikan hubungan bahwa kalau misalkan Y itu adalah E pangkat X, jika dan hanya jika X-nya sama dengan ln Y, maka dx per dy sama dengan 1 per Y. Ini ya, yang ini diturunkan sebelah kanan. Turunan X adalah dx per dy terhadap Y, lalu turunan ln Y adalah 1 per Y. Karena dy per dx, ini kita balik ya. Kalau misalkan kita balik dy menjadi dx, itu kan sama aja dx 1 per dx per dy ya. 1 dibagi dx per dy. 1 dibagi dx per dy itu sama dengan y. Y itu apa? Kita kembalikan ternyata y itu 1 per x, 1 pangkat x. Jadi ini. Yang ini nih. 1 dibagi dx per dy, atau gini deh, sama dengan 1 dibagi 1 per y. Mengikuti kaidah A per B dibagi C per D, boleh kita tuliskan A per B kali C kali D per C. Ya udah. Berarti ini kan 1 per 1 dibagi dx per dy. Maka nanti jadi dy per dx sama dengan 1 per 1 dibagi 1 per y. Y naik ke atas. Jadi kesimpulannya ternyata y-nya sama dengan E pangkat x. Jadi kesimpulannya di sini, turunan pertama dari E pangkat x, jadi EXP tadi boleh kita ganti dengan E ya, untuk eksponen natural. Turunan pertama dari E pangkat X, ya E pangkat X itu sendiri. Jadi turunan yang di dalam kurung, yaitu sendiri yang ada di dalam kurung. Tapi kalau misalkan nanti U-nya kita ganti, sebagaimana yang logaritma natural, kalau U-nya kita ganti dengan UX, sama aja. Jadi kita turunkan dulu yang di dalam yang E-nya, atau eksponen naturalnya, kemudian dikali dengan turunan pertama yang ada di dalam U atau yang kita misalkan. Sama aja, ini boleh juga E pangkat U du per dx. Sama aja ya maksudnya. Turunan di dalam kurung U. Oke. Integral karena tadi ya turunan pertama ini nih E pangkat X itu adalah E pangkat X.
maka boleh juga dong, kan ini sama aja nih. Ya udah sekalian deh. Integral E pangkat X dx adalah E pangkat X plus C. Oke ya. Nah, ini cuma diulang lagi aja. Oke. Ini ada sebuah fungsi Y sama dengan E pangkat X jika dan hanya jika X-nya merupakan len Y. Ruas kiri dan ruas kanan diturunkan sehingga diperoleh dx yang ini yang diturunkan. Tadi saya bilang ya, turunan pertama itu boleh di per dx atau dx. Nah, turunan pertama x terhadap x ya. Yang sebelah kanan juga dx, turunan pertama y terhadap x itu adalah 1 per y aksen. Dikali. Lalu karena ini y-nya pindah ke kiri, jadi y sama dengan di aksen. Sederhanakan gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah turunan pertama dari E pangkat X itu adalah E pangkat X. Simpel aja, kita lari-lari aja ke sini. Kembali lagi, sehingga, ini kayak cuma diulang deh. Sehingga turunan pertama dari E UX adalah E UX dikali U aksen X. Mungkin lebih paham, kita contohkan aja deh. Tentukan Y aksen itu adalah turunan jika Y-nya itu E pangkat tan X sama E pangkat UX turunan pertama adalah ya bilangan itu sendiri dikali U aksen. Ini ya. Ini fungsinya. Oke. Tan X sama dengan len Y. Yang ini kita turunkan. Jadi D tan X sama dengan dx len y. Ini turunan pertama dari len y. Turunan pertama dari len y itu adalah 1 per y aksen. Oke. Harusnya gini sih biar nggak bingung kalian. Ini ya. Y aksen itu adalah E pangkat U dikali dengan U aksen. Ya kan? Ini kalian misalkan Y sama dengan E pangkat U. U-nya adalah E pangkat tan X. Nah, turunan dari U, U-nya kan adalah tan X. Maka DU per DX atau U aksen sama aja. Tadi sudah ya, turunan pertama dari tan kuadrat tan X itu adalah sekan kuadrat X. Dikali dengan sekan sama aja. Atau secara tahapan gini juga boleh. Jadi, tan X-nya kita misalkan sebagai len Y sesuai dengan kaidah gitu ya. Lalu yang tan X kita turunkan, tadi juga kita turunkan. Len Y turunnya adalah 1 per Y aksen, turunan dari tan X adalah sekan kuadrat X. Lalu di sini Y-nya pindah ke kiri. Jadi, Y kali sekan kuadrat X, ini kurang X, sama dengan Y aksen. Maka Y aksen adalah, bolak-balik aja sebenarnya sih, Y-nya E tan X dikali sekan kuadrat X. Oke. Nah, step by step ini boleh, step by step ini boleh juga sama. Step by step ini itu diambil dari kaidah yang ini. Nanti kalian kalau mengacu ke konsep teori yang ini aja. Y sama dengan E pangkat X jika dan hanya jika X-nya itu adalah len Y yang diturunkan, dapat nanti Y sama dengan Y aksen. Terus ini contoh kedua, tentukan Y aksen jika Y-nya sama dengan E pangkat negatif 3X sin dikali ini ya, sin 3X. Oke, kalian perhatikan ini adalah perkalian. Jadi ini tuh sama aja bentukannya U kali V. U aksen V plus V aksen U. U aksen, nah itu guys, kalian turunkan ini dengan kaidah tadi. Turunan ini adalah
E pangkat negatif 3X turunannya, maka U aksennya adalah apa sih? E negatif 3X dikali dengan U aksen. U aksen turunan yang di atas itu berapa? Kali minus 3 ya. Kan min 3X turunannya adalah min 3. Turunan pertama dari E pangkat negatif 3X itu adalah minus 3 dikali E pangkat negatif 3X. Oke. Oke. Ini error nih. Ini nanti kalian ganti ya. Jadi ini yang benernya itu kan U aksen V. Ini kayaknya karena error jadi harusnya sin nih. Sin 3X. E pangkat negatif 3X dikali dengan negatif 3 dikali sin 3X. Sin 3X adalah V tadi kan ya. Ditambah V aksen. V aksen ya turunan pertama dari sin 3X berapa? Turunan pertama dari sin 3X, ingat, sin turunnya adalah cos 3X, lalu yang di dalam kurung itu adalah 3. Oke. Maka kalau kalian perhatikan di sini E pangkat minus 3X keluar dalam kurung min sin 3X dikurangin cos 3X. U aksen V, V aksen U, V aksen turunan sin 3X adalah yang ini. Soalnya bener nggak ya? Saya cek soalnya. Oke. Ya. Turunan dari sin U aksen cos. Oke. Ini harusnya nggak ada ini kelewatan. Ini U aksen ya. Kali V plus ini V aksen, ini U. Saya tuliskan yang benar aja. Oke, di bawahnya ya. Jadi turunan di aksen itu adalah min 3 E pangkat min 3X kali sin 3X karena U aksen V plus V aksen. V aksennya 3 kali cos 3X kali U. U-nya adalah min 3X. Oke. Kalian mau keluarkan juga apa-apa. Jadi E pangkat min 3X dalam kurung min 3 kali sin 3X plus 3 kali cos 3X. Jawaban yang lebih sesuai ini. Atau kalau misalkan kalian mau mengeluarkan 3-nya, bisa juga. Jadi 3 E min 3X dalam kurung minus sin 3X plus cos 3X. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja disampaikan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya.
Jadi setelah kita mempelajari contoh dari turunan eksponen natural, kita coba ke integral fungsi eksponen natural. Oke. Tadi kan kalau ada fungsi y sama dengan e pangkat x gitu ya, maka y aksen adalah ex itu sendiri. Atau y aksen itu kita tuliskan di y per dx sama dengan e pangkat x, maka kalau dx pindah ke kanan, jadi dy sama dengan ex kali dx. Nah, kalau masing-masing ruas kiri dan kanan diintegralkan, ketemu tuh ternyata integral dari e pangkat x dx itu adalah ex plus c. Ini tahapannya. Tadi sudah sedikit disinggung ya di atas. Nah, ini contohnya. Ingat, integral ini itu adalah ini itu sendiri. Oke. Ini kita misalkan x pangkat 3 itu adalah u. X pangkat 3 eksponensial yang atas. Integral substitusi ini kita gunakan integral substitusi. Jadi turunan dari permisalannya adalah 3x pangkat 2 dx, sehingga nilai dx-nya x pangkat 2 dx adalah du per 3. Atau yang benarnya gini ya. Du sama dengan dx ya, dx sama dengan du per 3x pangkat 2 sama dengan dx. Oke. Jadi di sini dx-nya diganti dengan ini. Du per 3x pangkat 2. Du per 3x pangkat 2. X pangkat 2-nya coret dengan yang sini ya. Jadi sisa integral dari 2 kali E pangkat U 1 per 3 du. Ini sudah UDU. Maka ini kita satukan. Jadi 2 per 3 kali E pangkat U. Karena kan integral E pangkat U adalah ya E pangkat U. Jadinya 2 per 3 E pangkat X pangkat 3. Pasti. Jadi nanti kalian bisa, karena ini penggunaannya adalah integral substitusi, kalian misalkan E pangkat X itu jadi E pangkat U. Nanti U-nya berapa, kalian turunkan, lalu kalian ubah dx-nya menjadi du. Contohnya yang nomor 2, sama ya. Jadi ada integral E pangkat 3 per X dibagi dengan X pangkat 2 dx. Ini kita misalkan U ya. Jadi nanti U-nya adalah 3 per X, turunan du adalah min 3 per X pangkat 2, akan apa seperti ini. Jadi kalau perperan itu kan boleh kita pindah ke atas jadi 1 pangkat min 1. Integral dari X pangkat min 1 itu adalah 3, ini turunan ya, sorry, turunan. Turunan dari 3X pangkat minus 1 itu adalah minus 1 pindah ke depan, jadi minus 1 kali 3, X minus 1 dikurangin 1 adalah minus. Atau turunan dari 3X minus 1, pangkat minus 1 adalah 3 minus 3X pangkat minus 1. Kita pindah ke bawah, min 3 per X pangkat 2. Oke, dapat ya. du-nya adalah minus 3X pangkat 2 dx. Oke. Lalu kalau kita cuma butuhkan dx saja, maka dx sama dengan X pangkat 2 per, perubahannya gimana? Du dikali X pangkat 2 per minus 3 sama dengan dx. Oke ya. Sehingga, oke, jadinya kayak gini ya. Minus 1/3 karena X pangkat 2 coret dengan X pangkat 2 di samping. Jadi stepnya gimana? Biar enak. Ini ya. Ini ke sini nih. Integral minus
integral E pangkat 3 per X dibagi 3 bagi X itu tadi sudah kita misalkan U pangkat E pangkat U dibagi dengan X pangkat 2 dikali dengan DX-nya kita ganti dengan X pangkat 2 per min 3 DU. X-nya coret, X pangkat 2 dan X pangkat coret, sisa minus 1/3 E pangkat U DU. Oke, ini kita integralkan, hasilnya adalah seperti ini. Lalu U-nya kita kembalikan ke awal 3 per X. Ya, seperti ini. Oke. Lalu yang nomor 3, simpel aja. Ketika dicari luas daerah itu sama aja dengan sebuah batas ya. U sama 0 sama 1. Kan ya? Batas daerahnya adalah 0 sampai 1. Ini bukan 1 sampai 2 ya, misalnya 0 sampai. Oke, ini integralkan dengan fungsi sama kayak tadi. Jadi kita misalkan E pangkat minus 4X dengan E pangkat U. Oke, ini kan gini ya. E-nya sama dengan minus 4X. Lalu ini bukan EU. Maka DU-nya sama dengan minus 4 dx. Hingga dx-nya adalah DU per minus 4. Jadi ini tuh ke sini sebelum ke yang kanan. Integral E pangkat 2 kali E pangkat U dx-nya kita ganti dengan DU plus DU per negatif 4. Integral negatif 2/4 dikali E pangkat U-nya boleh langsung kalian kembalikan atau nanti di akhir. E pangkat U. Batasnya adalah 0 dan 1, lalu kalian kerjakan sampai akhir. Kemudian ini ada aplikasi fungsi logaritma dan eksponen natural. Jadi untuk menghitung turunan fungsi berpangkat fungsi. Fungsi berpangkat fungsi. Contohnya ini, fungsi Gx, fungsi berpangkat fungsi Hx lagi. Maka turunan dari X, fungsi X ini, ya. Kalau misalkan logaritma natural dari Fx itu adalah Hx kali ln Gx, ya. Karena kan ini ln Fx sama dengan ln Gx dalam kurung A pangkat X. Karena perhatikan ln A pangkat R sama aja R, ini R ya, kali ln A. Maka turunan dari ln Fx itu ada yang sebelah kiri kita turunkan, sebelah kanan juga kita turunkan ya. Oke. Turunan dari ln Fx itu adalah 1 per Fx atau 1U dikali DU per dx, atau hasil seperti ini sama aja ya. Sama dengan, ingat ini yang di dalam kurung, U aksen V plus V aksen U ya. U aksennya adalah, kan yang sebelah kanan, dx dari U kali V. U aksen V, U aksennya adalah Hx, V-nya adalah ln Gx, plus V aksen U, V aksen ln Gx, turunan dari ln Gx kan 1 per Gx ya. Kali Gx. Kali dengan Hx. Hingga turunannya untuk fungsi Fx adalah ini pindah ke kanan. Oke, turunan pertamanya adalah H pangkat X, bukan H pangkat X, sorry. H aksen X kali ln Gx ditambah Hx per Gx kali G aksen X kali dengan fungsi awalnya itu berapa. Contohnya di bawah ya. Tentukan turunan fungsi dari sin X pangkat 4X. Sin X-nya kalian gunakan langsung turunan bisa, atau aturan turunan juga bisa. Ubah bentuk pangkat fungsi menjadi perkalian fungsi dengan menggunakan fungsi logaritma asli. Jadi bentuk ini kalian bawakan ke ln Fx. Ln Fx sama dengan ln sin X pangkat 4X. Nah ini kalau kalian ubah jadi ln A pangkat R boleh kalian ubah jadi R
kali len A. Jadi 4X kali len sin X. Turunkan ini, diturunkan, ini juga diturunkan. Jadi turunan pertama dari len Fx adalah F aksen per Fx, karena kan memang len Fx itu turunannya adalah 1 per Fx dikali F aksen X. Atau 1 per U sama dengan du per dx sama dengan 4 len, nah ini kalian turunkan dengan konsep U aksen V plus V aksen. U aksen adalah 4 dikali V-nya len sin X tambah 4X dikali cos X atau 4X per sin X dikali cos X. Karena turunan dari len sin X adalah 1 per sin X. Ini sebenarnya ya, kenapa kok tiba-tiba seperti itu. Jadi dx dari len sin X, turunan dari len sin X adalah 1 per sin X dikali d sin X. Atau turunan sin X itu kan cos X ya. Jadi jangan bingung. Cos per sin kotangan. Maka hasil akhirnya itu adalah ini F aksennya. F aksen adalah ini dikali dengan Fx. Fx-nya apa? Fx-nya ya ini. Sebagaimana kaidah di awal. Ini pindah ke kanan. Jadi ke kanan. Selesai untuk materi eksponen natural. Oke, ada yang mau disampaikan? Kalian cermati dulu ya. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, saya simpulkan, kemudian saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Ya, sudah lama juga, 1,5 jam. Gimana? Perwakilan menyampaikan, apakah ada yang mau disampaikan atau mungkin cukup sebelum saya simpulkan? Ada yang mau disampaikan? Dari saya cukup, Pak. Oke. Kesimpulannya adalah pada materi fungsi natural, logaritma natural, dan fungsi eksponen natural, nanti ujung-ujungnya kalian diminta untuk mencari pertama turunan fungsi natural seperti apa, turunan integral dari fungsi natural seperti apa, lalu yang kedua, turunan dari eksponen natural itu seperti apa, integral eksponen natural seperti apa. Jadi konsep awal bahwa eksponen natural itu awalnya ditulis EXP. Cuman karena tadi sudah kita turun-turunkan, oh ternyata boleh kita ganti EXP pangkat EXPX itu boleh kita ganti jadi E pangkat X biar lebih mudah. Maka nanti ke depannya ketika eksponen natural, langsung aja kalian bayangkan bahwa eksponen natural itu E pangkat X. Seperti itu. Step by step-nya sudah ada di sini, sekaligus saya contohkan tadi beberapa contoh soal, lalu tadi ada beberapa ralat ya. Kalian nanti bisa baca-baca sendiri. Yang nomor 2 itu ralat. Nanti videonya saya bagikan di YouTube. Kalian kalau mau mengulang kembali materinya bisa cek aja di YouTube. Nanti sambil proses. Lalu jangan lupa untuk yang pekan ini tugasnya dikumpulkan, bisa kirimkan drive-nya. Lalu pertemuan berikutnya silakan dipersiapkan aja. Selama saya belum minta untuk dibuat video, kalian persiapkan untuk presentasi. Oke. Terakhir dari saya, nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa sampaikan di grup. Lalu jangan lupa untuk presensi kalian mengakses ya, sekali lagi saya ingatkan mengakses link logo Meet atau logo Meet yang ada di e-kampus buat saya rekam. Itu ada batas akhir, jadi otomatis nanti setelah 3.30 itu selesai. Jadi nanti ketua kelas silakan mengingatkan teman-teman. Baik, dari saya cukup sekian. Kita akhiri ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah ikut perkuliahan siang ini. Semoga kita sehat selalu dari virus corona yang sedang mewabah ini. Dan kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.